Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekolah dan Pak Tutor, serta rekan-rekan jalan kami akan membawakan proyek bahwa tugas dari PKD kami berbasis proyek PPR dengan komunitas belajar sekolah KTS, yaitu permainan tradisional. Latar belakang permainan tradisional merupakan bagian dari konsep budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter anak-anak. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreatif, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara anak-anak karena tersegarnya oleh permainan berbasis teknologi seperti video game dan permainan digital lainnya. Baik. Terus lanjut ke tujuan program dari PKD hari ini. Tujuan program permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah. Satu, melestarikan budaya lokal. Dua, bisa mengembangkan kemampuan kolaborasi dengan sosial. Tiga, bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi. 4, mengoptimalkan kesehatan fisik. 5, mendorong pembelajaran kolaborasi berbasis proyek. 6, bisa membangun karakter positif dan nilai-nilai sosial. Dan yang terakhir, bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Baik. Terus capaian-capaian yang atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, bisa satu, bisa capaian kita bisa memahami, bisa meningkatkan kemampuan, bisa meningkatkan keterampilan fisik dan kreativitas, bisa membentukkan karakter positif dan meningkatkan antusias belajar siswa. Terus yang kedua, bisa langkah-langkah pelaksanaannya, perencanaan program, bisa mengenalkan permainan tradisional, pembelajaran berbasis proyek, bisa praktek bermain tradisional dan merefleksi dan mengevaluasi dan laporan dan dukungan. Terus yang ketiga, hasil yang diharapkan dari program ini bisa meningkatkan sadar siswa dan budaya lokal, bisa terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar siswa, bisa meningkatkan kesehatan fisik, bisa mengembangkan karakter dan nilai positif, dan meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas, serta terbentuknya komunikasi pembelajaran yang lebih kuat. Baik. Terus capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Indikatornya itu bisa serta memiliki pengetahuan mendalam mengenai jenis permainan tradisional. Terus yang kedua, siswa bisa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim dan menunjukkan keterampilan yang baik. Terus siswa bisa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik dan kreativitas. Siswa bisa mengembangkan karakter positif. Siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Terus bisa terjadinya hubungan yang harmonis antara siswa dan guru. Terus siswa bisa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatannya dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Baik. Terus struktur program-program kita pakai dalam komunitas belajar kita saja peserta kita di kelas SDN 4 ini. Berhubung sekolah kita kecil Pak, kelas kita pakai kelas yang besar aja, kelas 5 dan kelas 6. Dan jumlah kita peserta juga 25 siswa di sekolah ini. Terus peraturan pakai program-program kita bisa pakai uang. Dan masih sekolah kita yang mungil, aku tuh juga. Jadi terus mitra-mitra di dalam komunitas biasa kita bisa berolahraga bisa sebagai fasilitator bersama di kelas yang membantu dan berkomunikasi baik lagi dalam kegiatan dan orang tua yang sangat mendukung menyaksikan permainan juga kurang murah. Baik. Terus kapasitas yang kita dimiliki sekolah itu
berhubung lapangan kita tidak punya, apa kita jadi kita akan mendedikasi permainan ini. Nah, lapangan sekolah, jadi alat permainan kita juga nanti kita bisa mengedukasikan. Terus pemanfaatan aset lapangan olahraga digunakan untuk sistem permainan tradisional yang membutuhkan ruangan terbuka. Terus guna guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan dan intervensi, dan sebagai orang tua juga diberikan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Baik. Rencana evaluasi, kita lanjutkan rencana evaluasi, minimasi evaluasi kita bisa dari awal program, tengah program, akhir program, dan komunitas sekolah. Terus kita bisa mengambil dari sumber data peserta didik, guru, orang tua, dan teknik pengambilan data bisa observasi langsung dan selama perjalanan refleksi pribadi dan kelompok yang nilai-nilai yang dipelajari dan personal untuk orang tua tentang perkembangan sikap dan keterampilan anak. Next. Terus kemungkinan tantangan-tantangan dan solusi. Tantangan kami yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Terus tantangan yang kedua, siswa yang kurang tertarik pada permainan tradisional. Dan yang ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi. Kami bisa punya solusi-solusi yang kita mungkin bisa diterapkan. Solusi pertama bisa menyederhanakan aturan permainan dan memberikan ilustrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktekkan. Yang kedua, solusi yang kedua bisa menyesuaikan permainan dengan tanaman yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Bisa menggunakan permainan cocok dengan UP seperti kompetisi kelompok tugas dan kreatif dan sesuai dengan lingkungan sekolah kita. Terus solusi yang ketiga bisa mengalokasikan waktu dan bagi yang cukup di akhir strategi dan memberikan kesempatan kita untuk bergantian atau bergiliran. Baik. Penutup dan kita lanjut. Penutup kami belajaran bebas play menggunakan permainan tradisional diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kerjasama yang serta pembangunan budaya di kalangan siswa kelas 5 dan 6. Terus rencana tidak lanjut kami bertanya dan rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan, mendapatkan implementasi program sesuai dengan data yang telah ditentukan dan dokumentasi kegiatan untuk perbaikan di masa mendatang. Baik, terus catatan kami rancangan ini cuma tujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan tradisional serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan melalui proyek ini serta peserta didik dapat mengenal dan melestarikan budaya sambil belajar tentang pentingnya kerjasama dan komunitas. Terima kasih. Demikian paparan program kami. Jika ada saran dan pertanyaan untuk Bapak Ibu. Pak. Untuk mencapai tujuan yang sudah jenengan paparkan tadi, bentuk permainan tradisional apa yang jenengan aplikasikan untuk peserta didik? Untuk terima kasih. Untuk aplikasi permainan yang kita terapkan nanti di sekolah kita, Pak, untuk dengan aplikasi sekolah kita ada kemudian yang luasnya. Kita nanti pakai yang sekarang lebih istilahnya anak-anak itu cocok bisa sama Dubai. Dubai itu seperti lingkaran, bermain 4, pasang 4, 4. Itulah mungkin yang saya silakan. Mungkin ada yang lain. Apa tuh? Lanjut. Ya, demikian program kajian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf.